Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, ustadz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab tamyiz. Nah, pada pagi ini kita akan tamyiz terakhir ya, membahas 2 bait terakhir dari bab tamyiz. Untuk itu langsung saja mari kita baca 2 bait tersebut. Silakan. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajrur sareng kedah ngajeerkeun anjeun bimin ku harap jarmin insyi'ta upami kersa anjeun Goirodil adadi kana salian anu ngagaduhan makna bilangan wal fa'ilil makna sareng kana salianti fa'il fil makna katib nafsan tufan ari contona eta tetep sapertoskeun lafad tib nafsan tufad tib kedah sae anjeun naonana nafsan dirina tufad mangka dipasihan faedah anjeun. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajrur bimin insyi'ta, kalimatnya ini fil amar, berarti perintah. Wajrur harus menjarkan kamu bimin dengan min, maksudnya menjabarkan kepada apa? Kepada tamyiz. Jadi tamyiz itu harus dijarkan oleh min. Kalau bait pertama di dalam tamyiz sama-sama sok ismun bimakna min mubinun nakiratun. Sama-sama ismun bimakna min. Tuh, yang pertama dalam bait ismun bimakna min, isim yang mengandung makna min. Yang mengandung makna min teh berarti minnya disimpan. Had indi sok sibrun ardon. Lapad ardon itu asalnya min ardin. Minnya disimpan. Kok indi sok
Kopijun buron. Asalnya indi kopijun min burin. Di dalam bait ini minnya harus didohirkan. Indi sibrun min ardin. Indi kopi jun min burin. Maksudnya wajrur bin min. Tamyiz minnya harus didohirkan. Contohnya indi sibrun min ardin. Indi kopi jun min burin. Masalah yang kedua, tamyiz bisa dijerkan oleh mudhof atau mumayyaz. Contohnya indi sibru ardin. Contoh yang kedua indi kopi juburin. Jadi macanya bisa berapa? 3. Berapa? 1 nasab dijadikan tamyiz, dinasabkan oleh mumayyaz. Contoh yang nasab indi sibru ardon. Yang kedua dijarkan oleh mumayyaz. Jadi mudhof ilaih. Contohnya indi sibru ardin. Yang ketiga tamyiz dijarkan oleh haraf jar. Tamyiz dijarkan oleh haraf jar min. Minnya didohirkan. Contohnya indi sibrun bin ardin. Goerodil adadi selain domir adad. Wal fa'ilil makna dan fa'il di dalam maknanya. Maksudnya tamyiz adad tidak boleh dijarkan. Contohnya indi isruna dirhaman. Tidak boleh dibaca indi dirhaman isruna. Yang kedua tamyiz tidak boleh dijarkan oleh min. Keliru tadi Bapak contohnya. Isruna dirhaman. Tidak boleh dibaca isruna min dirhamin. Yang kedua tamyiz fa'il fil makna. Tamyiznya tidak boleh dijarkan oleh haraf jar. Contohnya anta a'la manjilan.
tidak boleh dijarkan oleh harap jar tamyiznya. Tidak boleh dijarkan oleh harap jar tamyiznya. Kalimah manjilan. Kalimah manzilan. Tidak boleh dibaca. Anta ala min manjilin. Kesimpulannya, tamyiz itu bisa dijarkan oleh minnya didohirkan. Selain tamyiz adad dan tamyiz fa'il fil makna. Tamyiz adad dan tamyiz fa'il fil makna tidak boleh dijarkan secara dohir oleh harap jar min. Contoh yang ada di dalam bait, tib nafsan boleh dibaca tib bin nafsin. Sudah cukup yang ada, so silakan simpulkan. Untuk bait yang pertama, kesimpulannya tamyiz boleh dijarkan oleh harap jar min secara dohir. Karena kan secara hakikatnya tamyiz itu pun telah mengandung makna min. Namun dalam bait ini tamyiz boleh dijarkan oleh harap jar min secara dohir apabila tamyiznya satu bukan tamyiz adad. Jadi tadi Pak Yai menyontohi indi isruna dirhaman, tidak boleh dibaca indi isruna min dirhamin, tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika tamyiznya bukan tamyiz fa'il fil makna. Contohnya tadi anta a'la mangzilan. Mangzilan tidak boleh dibaca jar dijarkan oleh harap jar min secara dohir. Jadi bacanya tidak boleh anta a'la min mangzilin, tidak boleh. Diulangi, jadi tamyiz boleh dijarkan oleh harap jar min secara dohir. Apabila tamyiznya yang pertama bukan tamyiz adad, yang kedua bukan tamyiz fa'il fil makna. Itu sebagaimana dalam bait contohnya tib nafsan tufad. Itu. Lanjut Pak. Silakan terus. Bait berikutnya silakan. Dilanjut pada bait yang terakhir dari bab tamyiz. Wa qaddim sareng kedah mayunkeun anjeun amilat tamyizi kana amilna tamyiz mutlaqon barina mutlaq wal fi'lu sareng ari fi'il lut tasarrufi anu ngagaduhan tasrif subiqo eta dipayunkeun itu fi'il nazron barina langka. Silakan baca bersama-sama. Tamyiz qadim mutlaqo. Yang pertama, wa qadim harus mendahulukan. Mendahulukan apa?
amila tamyiz kepada amil tamyiz. Amil tamyiz itu terbagi dua. Satu ada amil tamyiz isim yang disebut itu mujmal hakiki. Yang kedua ada amil tamyiz fi'il, itu yang disebut mujmal nisbi, tapi kami tidak akan menjelaskan hakiki dan nisbi. Itu masalah ilmunya udah tinggi. Amil tamyiz ada berapa? Satu mujmal hakiki. Mujmal hakiki amil tamyiz dari apa? Isim. Contohnya sok. Indi sibrun ardon. Lapad sibrun menjadi amil yang menasabkan kepada tamyiz. Tamyiznya tidak boleh didahulukan kepada amil. Tidak boleh dibaca indi ardon sibrun. Amil tamyiz harus didahulukan. Tamyiz harus diakhirkan. Mengapa tamyiz harus diakhirkan? Tamyiz itu padlah. Amil itu umdah. Yang kedua, tamyiz itu harus menjelaskan. Menjelaskan itu harus sudah disebut. Ayeuna ngajelaskeun teu disebut, ngajelaskeun naon? Ila mun tabijna diheula berarti ngajelaskeun naon da memehna. Jadi menjelaskan itu kalimat sebelumnya. Kalau menjelaskan itu bukan menjelaskan yang akhir. Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas nanti kudu disebutkan dulu. Ayeuna lamun menjelaskeun teu disebutkeun anu ngajelaskeunana sulit gitu. Ayeuna indi sok sibrun ardon. Lapad ardon menjelaskan lapad sibrun. Tidak boleh dibaca ardon sibrun. Harus dibaca sibrun ardon. Kesimpulannya tamyiz tidak boleh didahulukan. Amil tamyiz tidak boleh diakhirkan. Contohnya sibrun ardon tidak boleh dibaca ardon sibrun. Indi isruna dirhaman tidak boleh dibaca indi dirhaman isruna. Indi kopijun buron tidak boleh dibaca buron kopijun. Contoh fi'il mujmal nisbi toba jaidu nafsan. Tidak boleh dibaca nafsan toba jaidun. Kesimpulannya amil tamyiz harus didahulukan. Tamyiz harus diakhirkan. Mutlakon secara mutlak. Pengertian mutlak baik cara hakiki atau mumayadnya hakiki
atau mujmal nisbi, tamyiznya tidak boleh didahulukan, amilnya tidak boleh diakhirkan. Wal fi'lu dutasrifi najuron subiko. Para ulama minoritas ada yang membolehkan tamyiz didahulukan, tetapi menurut ulama mayoritas tidak boleh mendahulukan tamyiz. Akhirnya tamyiznya diakhirkan. Ada yang berpendapat tamyiz boleh didahulukan apabila tamyiznya dutasrifi fi'il mutasarrif, adanya juga dalam syiiran. Coba baca syiirnya. Atajuru Laila bil piroki habibaha wa makana nafsan bil piroki tatibu. Jadi kieu yang ngadongeng heula sakedeung teu tarunduh. Jadi aya jelema tah kabogoh teh ngaranna teh Laila, saha cenah? Laila. Tah, Laila teh kabogoh saha euy? Kabogoh Latif, kabogoh saha? Si Laila teh kabogoh saha? Latif. Sanggeus kitu Laila teh init kabur ninggalkeun saha? Ninggalkeun Latif. Latif sedih teu? Teu. Ata jaru Laila. Kunaon ninggalkeun Laila teh? Kunaon hijrah Laila teh? Kunaon hijrah, kunaon init Laila bil piroki habibaha. Laila teh ninggalkeun kabogoh Laila habibaha. Nyata saha teh? Kang Latif. Jadi Kang Latif ditinggalkeun ku saha? Ku Laila. Wa makana nafsan bil piroki tatibu. Geus kitu ta Latif teh wa makana nafsan jeung teu ngeunah perasaan Latif teh kunaon? Bil piroki dengan ditinggalkan tatibu. Jadi tidak senang Latif teh ditinggalkan ku sana ku Laila gitu. Jadi Laila tetapi ada yang membolehkan apabila amilnya fi'il yang mutasarrif. Wa makana nafsan bil piroki tatibu. Yang jadi contoh itu nafsan, amilnya tatibu, itu boleh. Ini ada yang membolehkan wa makana nafsan bil piroki tatibu. Mana amilnya? Tatibu. Tatibu itu isim fi'il. Fi'il apa? Toba yatibu apa? Mana tamyiznya? Nafsan. Di mana nyimpan sang nafsan didahulukan? Wa makana nafsan sok. Bil piroki tatibu. Mana tamyiz? Nafsan. Mana amilnya? Di mana disimpan tamyiz? Didahulukan. Jadi ada yang membolehkan tamyiz itu amilnya didahulukan, tapi itu mendapat minoritas ulama. Tapi itu juga adanya dalam syiiran. Atahjuru Laila bil piroki habibaha wa makana nafsan bil piroki tatibu. Wa makana nafsan teh aduh ditinggalkeun teh hate teh nyeri tak kitu. Wa makana nafsan bil piroki tatibu. Mun bahasa urang mah wa makana nafsan teh padahal ditinggalkeun teh nyeri hate tak kitu. Wa makana nafsan bil pirogi tatibu. Jadi dengan ditinggalkan itu perasaan tidak enak. Wa makana nafsan bil pirogi tatibu.
ditinggalkan tidak enak. Wa makana nafsan bil firoqi tatibu, ditinggalkan tidak enak dalam bahasa Arabnya wa makana nafsan bil firoqi tatibu, yang jadi contoh lapan nafsan bil firoqi tatibu, jadi perasaan tidak enak ditinggalkan. Wa makana nafsan bil firoqi tatibu, yang jadi contoh nafsan tamiznya amilnya tatibu diakhirkan. Wa makana nafsan bil firoqi tatibu, ditinggalkan tidak enak. Wa makan diri nafsan, nuti enak teh nafsan teh perasaan diri gitu. Yang jadi contohnya lapan nafsan, yang jadi amil tamiznya tatibu. Ada yang membolehkan tamyiz didahulukan, amilnya diakhirkan. Coba wa makana nafsan bil firoqi tatibu. Mana tamyiz? Mana amil tamyiz? Di mana tamyiz? Didahulukan. Ada yang membolehkan amil tamyiz diakhirkan, tatibu tamyiz didahulukan, lapan nafsan. Udah itu. Udah bet ininya. Jadi yang pertama amil tamyiz harus didahulukan. Yang kedua ada yang membolehkan secara minoritas amil tamyiz didahulukan, amil tamyiz diakhirkan. Sudah yang. Untuk bait yang terakhir ini menjelaskan bahwa amil tamyiz itu secara mutlak harus didahulukan, ya. Baik yang amil tamyiznya itu mujmal hakiki atau mujmal nisbi, ataupun tamyiznya itu tamyiz yang fa'il fil makna, ataupun tamyiz fa'il fil makna, ataupun tamyiz yang ada, ya. Maka amilnya itu harus didahulukan, tidak boleh diakhirkan, dan tamyiznya tidak boleh didahulukan. Nah, untuk contohnya, ya, indi shibrun ardon. Nah, shibrun yang menjadi mumayyad dan sekaligus menjadi amil dari tamyiz itu harus didahulukan, ya, amilnya diakhirkan, tidak boleh dibaca indi ardon shibrun, tidak boleh, ya. Gitu. Namun pada bait selanjutnya, pada redaksi selanjutnya wa fi'lu tasrifin najron subiko, ya. Apabila amilnya itu fi'il mutasarrif, ya, maka boleh mendahulukan tamyiznya, boleh diakhirkan amilnya, namun itu najron, ya, langka. Atau ini menurut pendapat ulama yang minoritas, gitu, boleh mendahulukan tamyiz atas amilnya, ya. Jadi itu pun jika amilnya adalah fi'il mutasarrif, ya. Di dalam contohnya ada di dalam bait syair, ya. Atahjuru laila bil firaqi habibaha wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Nah, yang jadi contoh wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Nafsan dibaca nasab, tarkibnya menjadi tamyiz, ya. Amilnya adalah tatibu. Nah, nafsan didahulukan, tatibu amilnya diakhirkan. Itu diperbolehkan, ya. Dan dalam syair, ya, kata Pak Yai. Jadi langka sekali tamyiz mendahului amilnya, langka, ya. Jadi untuk kesimpulan bait yang pertama, tamyiz boleh dijarkan oleh haraf jarmin secara dohir jika bukan tamyiz adan dan bukan tamyiz fa'il fil makna. Itu, ya, untuk yang pertama. Untuk yang kedua tadi, secara mutlak amil tamyiz harus didahulukan, tidak boleh diakhirkan. Namun ada pendapat yang minoritas, boleh mendahulukan tamyiz atas amilnya jika amilnya itu fi'il mutasarrif. Nah, itu jadi kesimpulan dari dua bait yang terakhir ini. Dan bab hal itu ada yang belum dijelaskan dua bait sekarang. Ini alfiah berapa ini? 170.
7 76. 176. Jadi dalam Bapak itu ada yang kelewat 2 bab lagi hal ya. Jadi 2 bait setelah bait apa? Jadi dalam Alfiah 173 itu adalah menjelaskan tentang hal wadatu wawin sok. Wadatu wawin wi mubtada lahul mudhari aj'alana musnada. Tas setelah bait itu baru wajumlatul hali siwa makudima biwawin o bimud marin o bihima. Ayo jangan dam, diteruskan. Ini sisanya hal. Janji pan setelah tamyiz sebelum harap jar akan menjelaskan sisanya bab hal 2 bait. Kemarin ketinggalan. Hal belum selesai udah tamyiz. Sekarang mau menjelaskan dilanjutkan. Alfiah 173 lihat lagi. Alfiah 173 itu baitnya wadatu wawin sok. Wadatu wawin wi mubtada. Badahaya. Wadatu wawin wi badaha mubtada. Wadatu wawin badaha inwi mubtada lahuj alanna musnada. Lahul mudhari aj'alana musnada. Dari bait itu diteruskan wa jumlatul hali siwa makudima biwawin au bimudmarin au bihima. Baru bait ini ya. Setelah wadatu wawin baru bait ini. Tawa wadatu wawin bait ininya ketinggalan, ketamyiz dulu. Jadi sekarang akan menjelaskan 2 bait wajumlatul hali siwa makudima biwawin au bimudmarin au bihima. Bait berikutnya apa Jang? Coba keluarkan lagi. Walhalu qad yudapu makudima walhalu qad yudapu ma fihi ma amal sok. Wa ba'duma yudapu dikruhu dil. Sok satu bait dulu Jang. Walhalu sok. Wa jumlatul hali dari jumlatul hali. Mari kita baca lugat dari 2 bait terakhir dari bab hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatul hali sarang ali jumlah hal siwa ma salian tina perkara qaddima parantos dipayunkeun itu ma biwawin eta tetep kalawan nganggo wawu au bimudmarin atawa kalawan nganggo domir au bihima atawa nganggo wawu sareng domir. Silakan baca bersama-sama. Jadi begini ya dari sekalian,
di dalam hal itu sama dengan mubtada dengan khobar. Mubtada khobar identik, sebab khobar sifat, hal juga sifat. Hal menjelaskan sohibul hal, lalu khobar menjelaskan mubtada, sama kedudukannya. Khobar menjelaskan mubtada, wal khobarul juz'ul mutimul faidah kalau hubarun wal ayadi syahidah. Nah, jadi khobar menjelaskan kepada mubtada dan hal juga menjelaskan kepada sohibul hal. Khobar itu terbagi dua, wamu prodayati sok wayati jumlah hawiyatan makna ladi sikotlah. Jadi wa jumlatul hali ini sama dengan wamu prodayati wayati jumlah hawiyatan makna ladi sikotlah. Jadi jumlah khobar teh dari jumlah. Kalau di dalam alfiyah jumlah itu ada dua, pan, ada jumlah piliyah, ada jumlah ismiyah. Di dalam hal juga ada jumlah piliyah, ada jumlah ismiyah. Tah, dalam alfiyah maaf matak saya ditinggal juga. Hawiyatan mana ladi sikotlah. Khobar jumlah itu harus ada robit domir yang kembali kepada mubtada. Jaidun jariyatuhu dahibatun. Di dalam khobar jumlah itu harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Jaidun koma abuhu, tidak boleh jaidun koma abu abun. Jadi di dalam khobar jumlah harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Di dalam hal juga harus ada domir yang kembali kepada sohibul hal. Kalau di dalam mubtada khobar, mubtada itu adalah sohibul hal, khobar itu hal. Itu analogisnya aja, kiasnya aja. Jadi kalau di dalam bab khobar itu ada berapa? Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Wa mufradayati sok. Wayati jumlah. Hawiyatan manaladi sikotlah. Artinya khobar jumlah harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Hal juga hal jumlah harus ada domir yang kembali kepada sohibul hal. Disebutnya robit. Robit itu di dalam bab hal bisa wa jumlatul hali siwa maqaddama jumlah hal selain yang telah dibahas. Jadi ada yang gini, jumlah hal itu kalau di dalam bab hal ada 6. Ada berapa? 1 fi'il mudhari yang musbat, sok. 1 fi'il mudhari yang musbat. 2 fi'il mudhari yang nafi. 2 fi'il mudhari yang nafi. 3 fi'il madi yang musbat. 3 fi'il madi yang musbat. 4 fi'il madi yang nafi. 4 fi'il madi yang nafi. Yang belum dijelaskan jumlah ismiyah baik yang musbat atau yang nafi. Sohibul hal dengan hal harus ada robit.
Robitnya ada 3. Biwawin. Bisa robit dengan wawu. Au bimudmarin. Bisa robit dengan isim domir. Au bihima. Bisa robit dengan wawu dan domir. Wadatu wawin ba'dahamu. Wadatu wawin sok. Ba'daha. Inwi mubtada. Lahul mudhari aj'alana musnada. Contohnya robit di dalam jumlah fi'liyah. Contoh pertama, fi'il mudhari yang tidak memakai wawu. Amilnya domir. Ja'a jaidun. Yadhaku. Ja'a geus datang. Sa jaidun ki jaid. Yadhaku barina seuri itu jaid. Di dalam yadharu ho fi'il jumlah. Robitnya huwa yang kembali kepada sohibu hal jaid. Contoh kedua, robitnya wawu dan domir. Ja'a jaidun wa yadhaku. Asalnya ja'a jaidun wa huwa yadhaku. Di dalam bait ini akan menjelaskan jumlah ismiyah yang robitnya dengan wawu, yang robitnya dengan domir, yang robitnya dengan wawu dan domir. Contoh robit dengan wawu. Ja'a jaidun wasamsu toliatun. Ja'a geus datang. Sa jaidun ki jaid. Wasamsu barina ari panon poe. Toliatun eta anu terbit. Yang menjadi robit wawu. Robit yang kedua dengan domir. Untuk jumlah ismiyah. Contohnya ja dengan apa domir? Ja'a jaidun sok. Yaduhu ala ro'sihi. Ja'a geus datang. Sa jaidun ki jaid. Yaduhu bari ari leungeunna itu jaid. Ala ro'sihi eta tetep dina luhureun sirahna itu jaid. Contoh yang ketiga, robitnya wawu dan domir. Ja'a jaidun wa yaduhu ala ro'sihi. Ja'a geus datang. Sa jaidun ki jaid. Wa yaduhu bari ari leungeunna itu jaid. Ala yadihi ala rosihi eta tetep dina luhureun sirahna itu jaid. Kesimpulannya
jumlah ismiyah robitnya bisa 3. Satu dengan wawu. Contohnya ja'a jaidun wasamsu toliatun. Kedua jumlah ismiyah robitnya dengan domir. Contohnya ja'a jaidun yaduhu ala ro'sihi. Ketiga jumlah ismiyah robitnya dengan wawu dan domir. Contohnya ja'a jaidun wayaduhu ala ro'sihi. Sok jangan Adam simpulkan air. Kesimpulan dari bait kedua terakhir dari bab hal ini ya, menjelaskan bahwa hal yang terbentuk dari jumlah ya itu harus ada robit ya, baik itu dengan wawu ataupun dengan domir. Nah, namun sebelumnya telah dijelaskan bahwa hal yang terbentuk dari jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' musbat itu harus dikosongkan dari wawu, dalam artian robitnya hanya oleh domir. Nah, maka pada bait ini menjelaskan hal yang terbentuk dari jumlah selain jumlah fi'liyah yang diawali oleh mudhari'iyah ya, gitu. Mudhari'iyah musbat, atau kata Pak Yai ini menjelaskan bahwa halnya terbentuk dari jumlah ismiyah, maka robitnya itu boleh pakai wawu, hanya wawu, atau hanya domir, ataupun robitnya itu pakai wawu dan domir sekaligus. Nah, itu ya, bait ini menjelaskan jika halnya terbentuk dari jumlah ismiyah, maka robitnya itu boleh hanya pakai wawu atau hanya pakai domir, ataupun kedua-duanya dipakai sekaligus. Nah, untuk contoh yang hanya memakai wawu robitnya, ja'a zaidun wasyamsu toliatun. Nah, asyamsu toliatun menjadi hal dari ja'a zaidun. Nah, robitnya itu memakai wawu ya, robitnya itu hanya memakai wawu. Nah, kemudian yang kedua, robitnya itu hanya memakai domir. Contohnya ja'a zaidun yaduhu ala ro'sihi. Nah, yaduhu ala ro'sihi itu targetnya atau jumlah itu menjadi hal dari Zaid ya, sahibul halnya Zaid. Nah, itu robitnya itu hanya memakai domir yang ada pada lafaz yaduhu. Nah, kemudian yang terakhir, robitnya itu bisa memakai wawu dan domir sekaligus ya. Contohnya ja'a zaidun wa yaduhu ala ro'sihi. Nah, itu memakai wawu dan domir. Nah, mungkin itu kesimpulan dari bait kedua terakhir dari bab hal ya. Jika halnya terbentuk dari jumlah ismiyah atau jumlah selain yang telah dibahas, maka robitnya itu bisa hanya memakai wawu atau hanya memakai domir, atau memakai wawu dan domir sekaligus ya. Nah, itu kesimpulannya. Sebet lagi ya. Teruskanlah. Dilanjut pada bait yang terakhir. Wal halu sareng ari hal qad yuhdafu eta rajin dibuang naon ma perkara amila anu amal itu ma fiha dina itu hal wa ba'du ma
sareng ari sapalihna perkara yuhzafu dibuang itu ma zikruhu eta ari ngucapkeunana itu ma udila eta dicegah itu zikruhu. Silakan baca bersama-sama. Dalam bait ini akan menjelaskan wal halu qad yuhdafu ma fiha amil. Maksudnya hal itu terkadang amilnya dibuang. Tadi telah dijelaskan bahwa hal itu dengan sahibulnya seperti mubtada dan khobar. Dalam mubtada khobar juga khobarnya bisa dibuang. Wahad puma sok yula mujaijun kama takulu jaidun ba'daman indakuma. Dalam bab khobar bisa dibuang. Dalam apa-apanya, mubtadanya, amilnya. Dalam mubtada khobar, amilnya mubtada bisa dibuang. Di dalam hal juga, amil hal bisa dibuang. Wal halu qad yuhdafu ma amila fiha. Maksudnya amil hal bisa dibuang. Contohnya seperti apa amil yang dibuang? Seperti di dalam menjawab pertanyaan, sama dengan mubtada khobar. Kaifa jita kana naon kadi bagaimana kamu datang? Kaifa jita jawabanana rokibanon kumaha. Kaifa jita kumaha jeung datang ka dieu? Nah datang ke tumpak ojek, lempang atau tumpak mobil. Jawabanna rokiban kumaha? Rokiban. Kaifa jitum jawabanna rokiban. Apa? Kaifa jita rokiban. Asalnya jitu rokiban. Apa? Jitu rokiban. Kalimat apa yang dibuang? Jitu. Kaifa jita sok kaifa jita jawabanana asalnya jitu rokiban. Jitunya dibuang, rokibannya hal diadakan. Kaifa jita rokiban. Kumaha datang anjeun? Rokiban barina tumpak. Kumaha datang teh? Rokiban abdi mah tumpak naon? Tumpak ojek misalnya teh. Rokiban barina tumpak tah. Rokiban jadi hal, amilnya lapad jitu dibuang. Kaifa jita jawabannya kumaha? Ji rokiban asalnya jitu rokiban. Atau kalimat-kalimat yang tidak disebut juga. Urang teh balik ti imah ka pasantren. Mawa naon adrahi sok mawa adrahi tara. Tak begitu datang bari bunga anu santri nu sajena teh. Mabrukan, makruman apa? Mabrukan. Jadi anu mawa adrahi teh jelema anu diberkahan. Mabrukan. Datang santri mawa adrahi. Begitu datang asup ka kobong. Cek anu di kobong teh. Mabrukan, makruman. Asalna jitukum mabrukan, makruman. Diberkahi, dimuliakeun gitu. Jadi ingat ke rumah santren Bapak mapan kurang bekal. Lamun aya nu datang babaturan mawa adrahi resep. Teu kudu loba ngobrol. Bisi mabrukan makruman. Geus ente mah diberkahi ku Allah. Ente mah dimuliakeun ku Allah. Mabrukan wa makruman. Dimuliakeun ku Allah. Jadi jelema anu mawa adrahi bakal naon? Bakal diberkahi ku Allah. Mabrukan, makruman, diberkahi, dimuliakeun ku saha? Ku Allah. Mabrukan, makruman apa? Mabruk. Asalnya apa? Jita
jita mabrukan apa? Jita mabrukan makruman. Mabrukan asalnya jita makruman apa? Jita makruh. Lapad mabruk jadi hal. Lapad jita sohibul halnya dibuang. Contoh sohibul hal yang dibuang. Yang pertama rokiban. Asalnya jita rokiban. Yang kedua mabrukan makruman. Asalnya jita mabrukan jita makruman. Wabak duma yudapu dikruhudil. Jadi dapu dibuang hudila dikruh. Geus dibuang ulah dicaritakeun deui. Hartina kumaha? Hal sohibul hal wajib dibuang. Kalimatnya wabak duma yudapu dikruhudil. Sebagian amil hal dibuang, setelah dibuang teh hudila dikruhu. Piceun we ngan geus dipiceun ulah naon? Ulah diayakeun deui. Kumaha cenah? Piceun geus dipiceun ulah diayakeun deui. Piceun geus piceun we. Geus dipiceun mah ulah diayakeun deui gitu. Wa ba'du ma yudapu dikruhudil. Geus piceun we amil hal teh ngan ulah dicaritakeun deui. Tak ieu teh kaitanna dengan khobar anu wajib dibuang. Wa qabla halin sok layakunul hobaro aniladi hobaruhu qad udhiro. Itu di dalam bab mubtada khobar. Jadi sulitnya alfiah begini. Ini lagi menjelaskan apa? Hal kaitannya dengan mubtada khobar. Wa qabla halin layakunul hobaro sok aniladi khobaruhu qad udhiro. Amil hal yang wajib dibuang apabila sohibul halnya jadi khobar. Khobarnya wajib dibuang. Contoh dalam alfiah dorbil abda. Contoh di dalam bab khobar dorbil abda musian. Lapad musian jadi hal sohibul halnya wajib dibuang, yaitu lapad kana. Kana yang tam. Coba sulitnya. Yang pertama kaitan dengan bab khobar. Kedua dalam kana. Kana juga ada kana tam, ada kana takis. Matak saya diakhirkan bait ini. Karena bait ini ada kaitan dengan mubtada khobar, ada kaitan dengan lapad kana, ada kaitan dengan khobar yang wajib dibuang. Khobar wajib dibuang apabila hal di tempat khobar. Jadi khobarnya wajib dibuang dan sohibulnya itu adanya di dalam khobar lapad kana. Dorbil abda sok musian. Asalnya dorbil abda kana musian. Lapad kana sohibul hal yang menjadi khobar. Sohibul hal wajib dibuang. Kesimpulannya hal sohibul hal terkadang dibuang. Contohnya rokiban. Asalnya jitu rokiban. Contoh kedua
Mabrukan makruman. Asalnya jita mabrukan, jita makruman. Masalah kedua, sohibu apa? Amil hal wajib dibuang. Contohnya ada di dalam bab khobar. Waqobla halin layakunul khobaro anil ladi khobaruhu qad udhiro. Contohnya dorbil abda musian. Asalnya dorbil abda kana musian. Lapad kana amil hal wajib dibuang. Sok Jang Adam coba disimpulkan wal halu qad yudapu ma pihak amil. Untuk kesimpulan dari bait yang terakhir ya, ini menjelaskan tentang membuang amil hal, baik itu yang hukumnya jaiz atau boleh ataupun yang hukumnya wajib ya. Wal halu qad yudafu ma fiha amil, ini menjelaskan bahwa amil hal boleh dibuang ya, jaiz itu. Sebagaimana dalam contoh, yaitu contoh menjawab pertanyaan kaifa jita, boleh langsung mengatakan rokiban ya, itu asalnya jitu rokiban. Nah dalam contoh tersebut boleh membuang amil ya, amilnya itu dibuang secara jaiz gitu. Rokiban langsung boleh langsung menjawab rokiban, tidak usah jitu rokiban. Adapun mengatakan jitu rokiban juga boleh gitu ya. Kemudian membuang amil ya, kemudian pada redaksi selanjutnya itu menjelaskan membuang amil secara wajib. Wa ba'du ma yudafu dzikruhu hudil ya, tidak boleh diucapkan itu. Yaitu terjadi kepada hal yang, kalau dalam syarahnya hal yang mentaukidi jumlah ya, hal yang mentaukidi makna jumlah. Kalau dalam penjelasannya contohnya itu Zaidun akhuka atufan. Nah, amil hal dari atufan itu wajib dibuang. Kalau ditakdirkan akhuku atufan atau a'rifu atufan. Zaidun akhuka a'rifu atufan. Nah, lafaz a'rifu itu wajib dibuang. Nah, bait yang terakhir ini ya menjelaskan tentang membuang amil hal, baik yang hukumnya jaiz ataupun yang wajib. Nah, untuk pada setengah bait yang awal itu menjelaskan membuang amil hal yang hukumnya jaiz, adapun yang satar akhirnya itu menjelaskan membuang amil hukumnya wajib, yaitu pada hal yang mentaukidi pada makna jumlah. Itu kesimpulan dari bait yang terakhir. Nah, diulangi ya, kesimpulan dari bait yang awal yang sebelumnya itu menjelaskan bahwa jika hal terbentuk dari jumlah ismiyah, maka robitnya itu boleh hanya menggunakan wawu atau hanya menggunakan domir atau kedua-duanya digunakan sekaligus. Ya, itu kesimpulan dari bait yang wa jumlatul halis siwa maquddima biwawin au bimudmarin au bihima. Adapun kesimpulan bait yang terakhir menjelaskan bahwa tentang membuang amil hal ya, baik yang hukumnya jaiz ataupun yang hukumnya wajib. Jadi ada dua hukumnya yang membuang amil hal, yaitu jaiz dan wajib. Itu Pak. Sudah cukup. Nah, mungkin dicukupkan kajian kita pagi ini.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.